الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan dikumpulkan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatil Firdaus untuk bersama pelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca terkait dengan permasalahan salat tarawih dan juga terkait dengan Lailatul Qadar, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita akan membaca tentang penjelasan salat witir dan bab yang terakhir itu terkait dengan permasalahan yang terkait dengan puasa ataupun iktikaf, yang insyaallah ta'ala pada kesempatan siang hari ini adalah akhir dari pelajaran kita tentang hukum seputar puasa, salat tarawih, iktikaf dan Lailatul Qadar. Penulis hafizallahu ta'ala beliau menyebutkan dalam bab yang ke-12 itu seputar penjelasan tentang salat witir. Apakah hukumnya salat witir? Ya, hukum salat witir adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan menurut ijma' kaum muslimin, itu menurut kesepakatan para ulama. Maka tidak sepantasnya seorang muslim untuk meninggalkannya. Karena salat witir ya lebih ditekankan dari salat sunnah rawatib, baik duhur, maghrib, isya. Ya, dan salat witir lebih utama dari seluruh salat sunnah di siang hari. Ya, seperti salat duha, bahkan paling utamanya salat setelah salat fardu, ya, adalah salat malam. Dan yang paling ditekankan dari itu adalah salat witir dan juga salat sunnah subuh. Ya, salat sunnah subuh yaitu 2 rakaat ya sebelum salat subuh, karena keutamaan yang terdapat ya di dalamnya yaitu apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Yaitu salat 2 rakaat fajar, itu keutamaan adalah apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, maka salat witir juga ya merupakan ya perkara sunnah yang ditekankan karena mengiringi dari salat malam. Ya, dan salat malam ya sebagaimana kita ketahui ya itu adalah da'bus sholihin, kebiasaan para orang soleh yang mereka melakukan salat malam. Kemudian manakah yang lebih utama, salat witir dengan 5 atau 3 rakaat ya, atau salat malam ya 2 rakaat ya, maka yang lebih utama adalah salam di setiap 2 rakaat ya, dan itu yang masuk dari perbuatan Rasulullah SAW ya, dan perintahnya untuk melakukan salat malam 2 rakaat. Kemudian bagaimana caranya salat witir yang 3 rakaat? Ya, jadi salat witir 3 rakaat itu ada 2 cara. Yaitu adalah apa? Ya, 2 rakaat, kemudian apa? Salam. Kemudian apa? 1 rakaat lagi menambah, kemudian salam. Atau ya 3 rakaat dengan 1 tasyahud. Ya, 1 tasyahud. Ya, maka ini adalah yang disyariatkan.
Adapun apabila melakukan sholat witir seperti sholat maghrib, maka itu adalah perkara yang apa? Yang dilarang, ya salah, ya karena pelaksanaan sholat witir ini ada dua cara, ya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Kemudian, ya aku ingin sholat sendirian di rumah, tambahan dari sholatku bersama imam. Ya haruskah aku tinggalkan sholat witir bersama imam? Ya, ini sebagian orang kan gitu kan. Nanti saya mau witir di rumah sehingga sudah dapat 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat kemudian pulang ke rumah. Ya, maka yang lebih utama engkau selesaikan sholat tarawih dan witir bersama imam. Kenapa? Karena keutamaan hadis man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Sungguhnya apabila seorang melaksanakan sholat malam, sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan dicatat baginya sholat satu malam penuh. Ya, apabila engkau menginginkan sholat setelah itu di sebagian malam, maka sholatlah sekehendakmu. Bisa. Jadi kalau sudah witir bersama imam, kemudian apa? Antum bangun malam, ya bisa sholat sekehendakmu. Ya, tapi apa? Jangan mengulang witir, karena witirnya tadi kan sudah bersama imam. Ya, sudah bersama imam. Ini fatwa Lajnah Daimah. Kemudian apakah hukum membatalkan, yaitu menggenapkan witir dengan 1 rakaat, ya setelah selesainya imam dari sholat witirnya, ya maka di sini apa? Apabila dia ingin mengakhirkan sholat witirnya supaya dia bisa sholat di sebagian malam di rumahnya, kemudian dia sholat witir lagi di akhir sholatnya, ya yang dia lakukan dengan sendirian, maka apa yang dia lakukan dengan mengenapkan rakaat terakhir bersama imam, ya agar akhir sholat malamnya adalah witir, maka ini adalah perkara yang baik, ya maksudnya digenapkan dulu baru dia kemudian sholat 2 rakaat kemudian ditutup nanti dengan witir. Kemudian seorang yang mengenapkan sholat witirnya dengan menambah 1 rakaat, maka apakah dikatakan bahwasanya dia sholat malam bersama imam sampai selesai? Ya secara bahasa ya bisa dikatakan dia sholat bersama imam sampai selesai, ya itu, dan dia menambah 1 rakaat itu adalah untuk ya kemaslahatan atau kepentingan syar'i, ya hingga menjadikan witirnya itu pada akhir malam, maka ini tidak mengapa. Kemudian berapa paling sedikitnya bilangan sholat witir? Ya paling sedikitnya adalah 1 rakaat. Ya paling sedikitnya adalah sholat witir itu adalah 1 rakaat. Ya, adapun selain sholat witir maka paling sedikitnya berapa? 2 rakaat, yaitu sholatul lail mathna. Itu sholat malam itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun sholat witir paling sedikitnya adalah 1 rakaat. Kemudian apakah doa kunut hukumnya wajib dalam sholat witir? Ya, doa kunut. Ini doa kunut ya. Jadi doa kunut dalam sholat witir adalah boleh. Ya, dan bukan suatu keharusan. Jadi hukumnya apa? Boleh. Berarti apa? Dilaksanakan, ya akan mendapatkan pahala, ya bisa, ya karena dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ditinggalkan juga tidak mengapa, ya tidak mengapa, karena di antara mereka ya ada yang melakukan, ya dan kemudian di saat yang lain ya meninggalkannya juga. Kemudian apakah yang lebih utama terus menerus dalam kunut atau sekali kunut atau sekali juga meninggalkannya? Ya maka doa kunut ini hukumnya sunnah, bukan suatu kewajiban. Ya, karena kami tidak mengetahui bahasanya Rasulullah SAW terus menerus ya melakukannya. Ya, jadi sebagaimana kami tidak mengetahui bahwasannya beliau SAW sekali meninggalkannya, sekali melakukannya, ya akan tapi ya sahabat sesekali melakukannya dan sekali meninggalkannya. Dan Ubay bin Ka'ab ya ketika mengimami manusia di zaman Umar, karena Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam, ya beliau sekali kunut dan sekali-kali ya meninggalkannya. Ya. Jadi tidak mengapa meninggalkannya karena itu hukumnya sunnah. Ya, ini fatwa dari Syekh bin Bas. Nanti selanjutnya bisa dibaca. Kemudian apakah datang dari Nabi SAW ya doa dalam kunut witir selain yang diajarkan oleh Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi di sana ada hadis ya Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma.
Itu doa witir yang sebagaimana biasa kita dengar. Ya, itu sebagaimana ada catatan kaki itu, ya, doa dalam sholat sunat witir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Hasan bin Ali, yaitu yang sering kita dengar, yaitu ya Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawalait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini doa, ya, witir, doa kunut witir, ya, yang dicontohkan oleh, ya, atau dilakukan oleh, ya, Al Hasan bin Ali. Beliau mengatakan, ya, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadaku, ya, beberapa kalimat yang aku ucapkan ketika melakukan witir, yaitu doa kunut witir, ya, yang artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk, ya, di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkailah untukku apa yang Engkau telah, ya, berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau putuskan. Sungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku. Ya, sungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau Maha Suci dan Engkau Maha Tinggi. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian disahihkan oleh Sa'albani dan Syekh Muqbil rahimahumullah taala. Ini, ya, hadis Hasan, ya, Hasan bin Ali. Kemudian apakah datang juga dari hadis yang lain dalam, ya, kunut witir, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan Abu Dawud, dan disahihkan juga oleh, ya, Syekh Albani, itu dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ini dari hadis siapa berarti? Bapaknya, ya, dari hadis yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, dahulu beliau mengucapkan di akhir witirnya, yaitu Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik, ya, wa bimu'afatika min uqubatik, wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita ala nafsik. Itu ya, doa ini, ya, bisa juga dibaca, ya, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu, dan kepada ampunan-Mu dari azab-Mu, dan aku berlindung kepadamu, ya, darimu. Maksudnya dikarenakan tidaklah ada seorang pun memiliki, ya, sesuatu bersamamu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah maha memiliki, ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah ada yang melindunginya darimu melainkan, ya, Engkau, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak dapat menghitung pujian kepadamu, Engkau sebagaimana yang telah Engkau puji dirimu. Ya, ini bisa dibaca juga, ya, di doa kunut witir. Dibaca di doa kunut witir. Kemudian doa apa yang tetap dari Umar radhiyallahu ta'ala dalam kunut? Di sana juga, ya, ada doa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disahihkan oleh Sa'albani, ya, dari hadis, ya, Umar bin Khattab, bahwasanya beliau pernah membaca doa kunut, ya, Allahumma inna nasta'inuk wa nu'minu bik wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha adzabak. Inna adzabakal jidda bil kuffar mulhikun. Allahumma adzibil kafarah ahlal kitab alladzina yasudduna an sabilik. Ya, ya Allah, sungguhnya kami meminta pertolongan padamu, kami beriman kepadamu, dan kami bertawakal padamu. Kami memuji atas kebaikanmu dan kami tidak mengkufurimu. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami salat dan sujud. Kepadamu kami bersegera dan bercepat-cepat. Kami mengharapkan rahmat-Mu dan kami takut azab-Mu. Sungguhnya azab-Mu yang keras atas orang kafir dilipatkan. Ya Allah, azablah orang kafir dari Ahlul Kitab yang mereka telah menghalangi dari jalan-Mu. Ini doa, ya, yang diucapkan oleh,
ya Umar bin Khattab. Ini di antara doa yang dibaca ya bisa ya dibaca ketika kunut witir. Kemudian ya soal yang 392, apakah doa kunut dilakukan sebelum ruku atau setelahnya? Ya, kebanyakan hadis ya dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama, jumhur ulama bahwasanya doa kunut dilakukan setelah ruku. Ya, setelah ruku. Apabila melakukan kunut ya, apabila melakukan kunut sebelum ruku maka tidak mengapa. Tapi kebanyakan hadis ya setelah apa? Setelah ruku. Ya, jadi kadang seorang kalau enggak perhatian dikira Allahu Akbar, dikira mau ruku ternyata baca doa kunut. Ya, kadang makmumnya ruku. Maka kalau keadaan seperti itu segera saja kembali lagi ya untuk berdiri. Ya. Maka imam juga ya bagusnya juga memberitahukan ya bahwasanya kadang ya doa kunut itu bisa dibaca sebelum ruku dan setelah ruku, dan paling banyaknya adalah hadisnya adalah setelah ruku. Ya, ini bisa dilakukan dua-duanya. Kemudian manakah yang lebih utama? Ya, doa kunut dilakukan sebelum ruku ataukah setelahnya? Ya, maka dikatakan sebagaimana perawi ya hadis yang lebih banyak dan lebih kuat hafalannya, yang utama adalah yaitu ya setelah ruku. Jadi setelah ruku itu lebih utama. Kemudian apakah disyariatkan mengangkat tangan? Ya, disyariatkan mengangkat tangan ya ketika doa kunut witir, ya maka jawabannya adalah disyariatkan mengangkat tangan pada kunut witir ya, dikarenakan termasuk jenis kunut nawazil yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau mengangkat kedua tangannya ya ketika kunut nawazil. Ya, dan telah sahih riwayat tentang mengangkat kedua tangan pada kunut nawazil ya, baik dari hadis Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga ya dari hadis Abdullah bin Mas'ud ya dan Ibnu Abbas, yaitu bahasanya mereka mengangkat tangan ya ketika kunut witir. Kemudian bagaimana tata cara yang benar dalam mengangkat tangan pada kunut witir? Maka diangkat kedua tangannya sampai dada. Ya, sebagian sampai gini. Ya, tapi yang benar bahasanya mengangkat sampai dada, kemudian dikumpulkan. Ya, tidak melebihi dada. Ya, tidak melebihi dada sampai ke atas. Ya, dikarenakan doa ini adalah doa permohonan. Ya. Itu adalah doa permohonan. Ya. Kalau doanya itu doa istisqa, nah, kalau istisqa bisa sampai atas. Ya, doanya doa istisqa, tapi ini doanya doa permohonan. Ya, maka dia tidak lebihkan dari dadanya. Ya. Jadi menggabungkan kedua tangan ya sebagiannya pada sebagian yang lain. Ya, seperti keadaan orang yang minta. Ya, orang yang minta itu seperti itu. Ya, adapun merenggangkan dan menjauhkan kedua tangannya seperti ini, ya, maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan aku tidak mengetahui hal itu ada dalilnya. Jadi gimana kalau berdoa? Ini berdoa. Ya, kumpulkan ini. Kemudian apakah kita mengucapkan amin ketika imam baca doa kunut? Ya, apakah kita mengucapkan amin ketika imam baca doa kunut innahu la yadhillu man walait. Tadi sebagaimana yang kita baca. Ya. Kalau bentuknya doa maka diamini. Ya, disyariatkan mengucapkan pada kunut. Dan ketika pujian ya atas Allah Subhanahu wa taala, dan ketika pujian atas Allah maka cukup diam atau mengatakan subhanak. Tapi kalau doa ya diamini. Tapi ya apabila wa innahu la yadhillu man walait, sungguhnya dia ya itu menghinakan orang yang berpaling, maka ini subhanak, atau mengatakan cukup seorang itu diam ya, mengatakan subhanak atau subhanah. Kalau subhanak maha suci engkau, kalau subhanah berarti dia maha suci ya, atau ya misalnya diam. Tetapi kalau pas doanya ya diamini, ya pas doanya adalah diamini. Yang Allahumma hdini fiman hadait, maka amin, ya dikatakan amin. Kemudian apakah hukum perkataan sebagian makmum ketika mendengarkan doa mengucapkan ya Allah sebagai ganti amin, ya maka dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin, ya ini adalah termasuk perkara yang baru dalam agama, itu termasuk kebid'ahan. Jadi jawaban makmum pada tempat-tempat zikir
ya dari kunutnya imam dengan lafaz haqqan, sodakta, sidqa wa adla, ya yang semisalnya, maka ini tidak ada dalilnya. Jadi yang benar gimana? Kalau doa kunut diamini, yang itu hanya diamini. Kapan disunahkan menggabungkan kunut Al-Hasan dan Umar? Itu tadi yang kita sebutkan, ya sungguhnya disunahkan menggabungkan keduanya ketika dia sholat sendirian atau imam yang makmumnya ridho dengan bacaan panjang. Ya, tapi ya sebagian kita kalau mendengarkan, ya khususnya mungkin di, ya terlebih di Masjidil Haram kemarin panjang kalau doa kunutnya, ya mereka panjang tambah dengan doa-doa yang lainnya. Ya, tetapi ya yang Allahumma hdini fiman hadait, ya wa afini fiman afait ini dibaca seringnya, ya dibaca, yaitu hadis Al Hasan bin Ali. Kemudian mana yang lebih utama, kita mencukupkan doa yang ada di hadis atau bisa berdoa dengan yang lainnya? Ya, jawabannya Allah Ta'ala mengizinkan untuk berdoa kepadanya, ya, dan juga mengajari, ya, doa di dalam kitabnya kepada makhluknya, ya, dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada umatnya. Maka di sini ya terkumpul padanya 3 perkara, yaitu ilmu tentang tauhid, ya, ilmu tentang bahasa, nasihat bagi umat. Nah, maka di sini tidak sepantasnya bagi seorang pun berpaling dari doanya Nabi SAW. Ya berusaha, ya mencontoh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berdoa. Ya dari doa apa saja. Ya juga kebaikan dunia dan akhirat serta kebaikan untuk agamanya. Kemudian ya di sini bolehkah berdoa dalam kunut selain dengan doa yang ada dalam hadis yang sahih, ya, dan masyhur dari jumhur ulama, ya tidak harus, ya. Itu bahasanya ya, itu tidak harus. Bahkan intinya bahasanya doa yang di situ tidak ada tidak ada, ya, pelampauan batas, ya, dalam berdoa. Karena seorang kadang berdoa, ya, melampaui batas. Kemudian yang 401, apakah doa yang ditambahkan pada kunut setengah bulan terakhir dari bulan Ramadan, apakah doa yang ditambahkan pada kunut, ya, setengah bulan terakhir, ya, maka di sini tidak mengapa, ya, tambahan atas kunut, yaitu misalnya melaknat orang-orang kafir, ya, dan sholawat atas Rasulullah SAW, doa untuk kebaikan kaum muslimin, ya, dan yang semisalnya, maka ini tidak mengapa. Ya, kalau antum lihat, ya, itu Allahumma qatilil kafarah. Ya, ya Allah perangilah orang-orang yang menghalangi dari alladzina yasudduna an sabilik. Itu orang-orang kafir yang yang harbi, yaitu yang menghalangi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang wa yukadzibun, ya, rusulak, yang mereka mendustakan rasul-rasulmu, ya, wala yufuna biwa'dik, mereka tidak memenuhi janjimu, ya, wa khalib baina kalimatihim, ya, kemudian ya, yang mereka cerai-beraikanlah kalimat mereka, ya, kemudian hujamkanlah di hati mereka rasa takut, ya, wa alqi fi qulubihim, ya, arba'a, ya, kemudian wa alqi rijzak wa adzabak, ya, ilahil haq, kemudian berilah mereka siksamu dan azabmu, wahai sembahan yang hak. Ini bisa, yaitu Allahumma dammiril, misalnya al yahud al mu'tadin, ya Allah hancurkanlah, ya, orang-orang Yahudi yang melampaui batas dan yang semisalnya. Kemudian apa ukuran panjang yang dibolehkan dengannya doa qunut? Ya, maka bagi seorang imam supaya tidak memanjangkannya dengan panjang yang beratkan makmumnya. Ya, bahkan baginya untuk meringankan. Dan memilih doa-doa yang terdapat di dalamnya mencakup kebaikan, ya, dunia dan akhirat. Ya, seperti ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ini ya, dah terkumpul padanya kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga, ya, doa-doa yang ditunjukkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa hukumnya memanjangkan doa pada kunut? Ya, maka ya di sini pemanjangan yang melampaui batas, maka ya tidak disyariatkan, yang sehingga bisa menyusahkan bagi para makmum. Karena sebagian mereka kunutnya, kalau antum tahu di mana, mungkin di negeri Arab terutama, ya panjang sekali. Bahkan lebih panjang, ini disebutkan, ya,
Sebagian orang mengisahkan, sebagian imam tetap berdua selama setengah jam atau lebih. Itu untuk doa kunut saja. Jadi antum pahami. Jadi di sana ada yang sampai membaca aja sampai setengah jam atau lebih. Ya, maka yang semacam ini termasuk penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah hukum yang membuat sajak atau berirama dalam doa, ya, dan juga mendatangkan doa-doa yang tidak ada dalam hadis, ya, maka di sini dikatakan tidak perlu dibuat-buat untuk berirama, ya, karena ini termasuk pelanggaran dalam doa, yaitu tidak dalam berdoa, ya. Kemudian apakah hukum menyenandungkan dan melakukan doa, ya, melanggamkan, mengiramakan, menyanyikan, melakukan, menyenandungkan dalam doa adalah kemungkaran yang besar, ya, karena ini akan meniadakan kesungguhan dan kesepenuhan hati, ya, dan bisa menghantarkan seorang itu pada riya, ya, riya dan ujub, ya. Terus kemungkinan ada orang-orang itu merasa kagum terhadapnya, ya. Maka para ulama telah mengingkari, ya, yang melakukan hal itu sejak dahulu sampai sekarang, ya. Kalau antum perhatikan doa kunut itu jadi permasalahan karena sebagian bersajak, ya, berusaha mengupayakan ada sajaknya, ya, ada sajaknya. Kemudian, ya, itu yang sebagaimana kalau kita dengarkan yang membaca doa kunut witir itu dengan panjang sekali. Maka apakah hukum melakukan doa dan menggunakan kaidah-kaidah tajwid sebagaimana Al-Qur'an, ya, itu supaya seorang yang berdoa itu tidak menyerupakan doa dengan membaca Al-Qur'an. Jadi ketika berdoa tidak menyerupakan dengan, ya, membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian apakah hukum mendoakan kejelekan atas orang kafir secara umum, ya, maka jawabannya adalah yang disyariatkanlah doa kejelekan atas orang kafir yang mengganggu, ya, yaitu harbi, ya, yang berbuat kedzaliman dan memerangi agama Islam, ya. Apakah disyariatkan bersolawat atas Nabi SAW di akhir kunut, ya, ini jawabannya adalah jika melakukannya di sebagian waktu maka tidak mengapa, ya. Kemudian apakah yang dibaca orang yang setelah selesai sholat witir, ya, setelah sholat witir ini, ya, hadis Ubay bin Ka'ab, beliau berkata dahulu Rasulullah SAW jika selesai salam dari sholat witir maka beliau mengatakan Subhanal Malikil Kudus, itu 3 kali. Kemudian yang ketiga beliau memanjangkannya, ya, mengangkat suaranya, ya, diangkat suaranya sedikit, Subhana Malikil Kudus. Kemudian yang ketiga itu agak diangkat, ya, suaranya. Kemudian apakah hukum mengangkat suara setelah tarawih Subhana Malikil Kudus, ya, Rabbil Malaikati Warruh, ya, yang tetap dari Rasulullah SAW itu adalah Subhana Malikil Kudus, ya, Rabbil Malaikati Warruh. Ya, bahasanya yang tetap dari Rasulullah SAW Subhana Malikil Kudus. Kemudian ada pun hadis, ya, Subhana Malikil Kudus Rabbil Malaikati Warruh, ya, ini bisa digunakan juga. Yang tetap sabit adalah engkau membaca Subhana Malikil Kudus Rabbil Malaikati Warruh. Kemudian apakah kesalahan di antara kesalahan yang dilakukan oleh, ya, orang yang terjatuh dalam kunut, ya, dalam doa kunut, maka, ya, disebutkan di antaranya menjadikan doa seakan-akan nasihat. Jadi dipahami. Jadi doanya seakan-akan bentuk muhadharah, maksudnya bentuk nasihat. Misalnya pakai bahasa Arab kemudian kemudian menyebutkan surga, sifat-sifatnya, menyebutkan neraka, sifat-sifat neraka, ya, azab kubur, ya. Maka ini termasuk kesalahan. Kemudian pelanggaran dalam doa, yaitu memanjangkannya, ya, dan tidak bersemangat dengan doa-doa yang terdapat dalam hadis, ya, yang tidak bersemangat doa-doa yang terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membuat sajak saja, ya, membuat sajak, ya, seperti itu. Kemudian berlebihan dalam melakukan, menyenandungkan, ini termasuk kesalahan, ya, dalam doa kunut, ya.
Dan kemudian apa? Ya, Allahumma ilaika bil yahud waman ya hawadahum. Misalnya seperti itu. Ini bagi ya lebih orang yang mengetahui bahasa Arab, ya. Itu ada tambahan-tambahan doa yang apa? Juga tidak disyariatkan. Kemudian apakah hukum mengadakan acara makan-makan karena bertepatan menghatamkan Al-Quran pada sholat tarawih, ya, sholat tarawih selesai, kemudian ada acara makan-makan, ya, maka di sini apa? Acara ini tidak ada dalilnya dari sunnah, yang lebih utama adalah ditinggalkan. Apakah hukum doa dalam sholat ketika menghatamkan Al-Quran, ya, khataman Al-Quran yang didoakan dengan sebabnya di akhir Ramadan, ya, tidak ada dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, tidak pula dari para khulafa ar-rasyidin, tidak juga dari salah seorang sahabat pun. Adapun yang datang dari Anas bin Malik, bahwasanya jika beliau menghatamkan Al-Quran, mengumpulkan keluarganya, kemudian dia berdoa untuk mereka, ya, maka ini adalah apa? Ya, dan ini bukan dalam keadaan sholat. Ya, yang diriwayatkan dari Anas, Thabit al-Bunani, itu perawi dari Anas, ya, bahwasanya apabila Anas hampir menghatamkan Al-Quran di malam hari, maka ia menyisakan sedikit dari Al-Quran hingga di waktu pagi hari. Kemudian mengumpulkan keluarganya, kemudian menghatamkan Al-Quran bersama mereka. Ya, dan ini bukan dalam sholat. Ya, dan bukan setiap sesuatu yang disyariatkan di luar sholat, disyariatkan juga di dalam sholat. Ya, dikarenakan sholat telah ditentukan dalam gerakannya, ya, dan telah ditentukan dalam bacaannya. Karena asal ibadah adalah hukumnya haram dan terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Akan tapi, jika engkau berada di belakang imam yang bertambat sunnahnya hal itu, dan berdoa setelah selesai membaca Al-Quran, bisa dipahami nih, berdoa setelah membaca Al-Quran, ya, maka tidak sepatutnya engkau keluar dari sholat, kemudian engkau tinggalkan sholat bersamanya. Kan di antara mereka ada yang membaca, ya, di sholat, ya, di sholat, padahal yang dilakukan siapa? Anas tadi adalah di luar sholat. Kemudian apakah hukum safar ke Mekah dan Madinah dengan tujuan menghadiri khataman Al-Quran? Ya, jadi safar, ya, ke Mekah atau ke Madinah karena mereka mesti selesai. Jadi kalau antum perhatikan, ya, kita di Makbar dulu juga selesai. Ya, jadi setiap selesai. Kemudian ini mendatangi, kalau sampai tahu itu. Jadi memang banyak sekali. Kita diceritakan. Jadi kalau nanti selesai membaca Al-Quran tuh bukan hari apa? Bukan dari Riyadh, dari mana? Jeddah, dari beberapa wilayah itu nanti kalau khataman tuh mereka datang banyak, ikut mau mendengarkan itu. Tapi kadang mereka katanya nggak ikut sholat, ya, apa ingin datang pas selesainya, ya, seperti itu. Tapi ya katanya ceritanya seperti itu. Jadi mereka mengadakan perjalanan ke Mekah, ya, atau ke Madinah, ya, seperti itu. Semisal yaitu umroh, kemudian sholat di Masjidil Haram, ya, atau Masjid Nabawi. Ya, maka ini di sini apa? Dan selainnya maka ini tidak mengapa menurut kesepakatan kaum muslimin. Intinya apa? Ya dia ikut sholat. Kalau nggak ikut sholat berarti yang salah di situ. Ya, itu maka ya termasuk ya di sini adalah ini dikatakan ya maka ini tidak mengapa menurut ijma kesepakatan kaum muslimin. Dikarenakan menghadiri khataman Al-Quran yaitu selesainya bacaan sholat di sholat tarawih termasuk di dalamnya di dua tanah suci yaitu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Tapi yaitu tadi guna yang penting bahasa seorang itu yaitu hadir, ya, bukan kemudian malah cuma datang tetapi tidak ikut, ya, sholat tarawihnya, ya, di akhir penutup dari apa? Membaca surat apa? Di akhir penutup selesainya membaca Al-Qur'an. Kemudian apakah hukum menghidupkan malam Idul Fitri dengan sholat malam berjamaah? Ya, pengkhususan malam Idul Fitri dengan sholat malam bukan pada malam-malam selainnya termasuk bid'ah. Kenapa? Ya karena ini udah malam ya Idul Fitri. Ya kalau apa? Kalau berjamaahnya itu yang jadi masalah. Ya. Sama saja dia melakukannya sendirian atau berjamaah. Adapun orang yang biasa sholat malam, ya, adapun ya yang biasa sholat malam di seluruh malam-malamnya, maka tidak mengapa melakukannya di malam Id. Ya, akan tetapi tidak berjamaah. Ya, dan malam Idul Fitri itu bukan termasuk Ramadan. Jadi malam Idul Fitri itu sudah masuk apa? Ya sudah masuk Syawal. Ya, malam Idul Fitri itu ketika kita sudah selesai, kemudian kan malamnya kan.
itu sudah tidak masuk lagi bulan Ramadan. Ini diantaranya apakah kesalahan-kesalahan yang terjatuh di dalamnya sebagian orang yang berpuasa dalam sholat tarawih, maka ini diantara yang disebutkan, maka ini diantara nanti bisa bisa dibaca, bahasanya mereka berlebihan dalam mencari masjid, cuma untuk mencari suara yang bagus. Ini kalau di Arab, kalau kita mungkin bacaannya aja kadang enggak panjang. Kalau di sana bahasanya sebagian orang mencari mana yang bagus bacaannya. Yang bagus bacaannya. Kemudian sebagian orang menunggu sampai ruku. Kemudian apabila imamnya ruku, dia segera masuk dalam sholat bersamanya. Maka di sini terdapat penyelisihan. Terdapat penyelisihan. Terkadang terlepas darinya takbiratul ihram, langsung masuk. Kalau langsung masuk berarti gimana? Bisa jadi sholatnya tidak sah. Itu diantara kesalahan-kesalahan yang sebagiannya kita telah sebutkan. Itu kesalahan-kesalahan pada sebagian orang yang berpuasa dalam sholat tarawih. Dan di situ juga ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada imam. Ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada imam. Di antaranya cepat dalam sholatnya, yaitu membaca Al-Quran. Adanya kekurangan dalam rukuk dan sujud dan tumak ninahnya. Dan tumak ninahnya. Kemudian ternyata tadi yang termasuk kesalahan bagi makmum ataupun imam, yaitu mengusap muka setelah selesai doa kunut. Itu diantara kesalahan-kesalahannya. Kemudian kesalahan yang terjadi dari sebagian wanita menghadiri masjid dalam keadaan mereka memakai minyak wangi atau bakhur, atau minyak wangi. Kemudian tidak menutup sempurna dalam berpakaian dan menampakkan sebagian dari badannya. Kemudian meninggalkan anak-anak ketika masjid dalam kemaksiatan. Anaknya dipegangi HP untuk misalnya nonton film atau yang semisalnya, atau nonton sinetron, atau berteman dengan orang yang tidak baik, akhirnya mengganggu orang-orang yang sholat. Ini diantara kesalahan yang terjadi dari sebagian wanita. Kemudian apakah hukum menyengaja mengakhirkan masuk dalam jamaah sehingga imam ruku? Maka di sini sebagaimana kita telah sebutkan, tindakan ini tidak dibenarkan. Bahkan beliau katakan, yakni Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan mengatakan aku tidak tahu apakah sah rakaatnya ataukah tidak. Kenapa? Karena dia menyengaja mengakhirkannya. Sedangkan dia bisa aslinya membaca Al-Fatihah atau akhirnya enggak membaca Al-Fatihah. Gimana? Sedangkan ini merupakan rukunnya sholat. Maka beliau takutkan bahwasanya sholatnya itu tidak sah karena ada rukun yang ditinggalkan. Kemudian apakah hukum membuka restoran di siang hari Ramadan dengan alasan di sana ada orang yang tidak berpuasa seperti orang kafir? Jawabannya adalah tidak boleh membuka restoran di siang Ramadan untuk orang kafir, dan tidak boleh melayani mereka. Kenapa? Dikarenakan terdapat di dalamnya dari bahaya-bahaya yang besar terhadap syariat yang mulia ini, syariat yang agung ini, dan sebagai bentuk tolong menolong dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Ramadan ini adalah termasuk rukun Islam. Dan asalnya mereka itu wajib menunaikannya. Dengan mewujudkan syaratnya. Jadi orang kafir pun mereka juga dikenai khitab syariat ini, tetapi mereka apabila melakukan tidak sah karena masih terdapat kekufuran di dalamnya. Adapun wajibnya mereka wajib mereka melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tetapi karena kekufuran mereka sehingga ibadah mereka tidak sah karena kekufuran yang ada pada mereka. Maka di sini tidak boleh seorang muslim melayani mereka. Karena ini bentuk juga merendahkan terhadap diri mereka sendiri yang mengaku bahwasanya dia adalah seorang muslim, dan juga akan merendahkan agama Islam itu sendiri.
Maka di sini apa? Ya, tidak boleh tolong menolong ya dalam kemungkaran, ya dalam dosa, ya dan ya kemaksiatan. Maka tidak boleh membuka apa? Ya restoran di tengah siang apa bulan Ramadan. Kemudian apa yang ya apakah dalil akan tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan dan bacanya lebih banyak daripada bulan selainnya? Ya, dalilnya adalah apa? Ya bahwasanya Rasulullah SAW ya dahulu adalah ya ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Beliau SAW adalah orang yang paling pemurah terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya ya dan malaikat Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan. Ya di mana malaikat Jibril apa? Ya memurojai Al-Qur'an Rasulullah SAW ya mengajari Al-Qur'an dan murojaah ya sungguh Rasulullah SAW lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Ya maka di sini apa disunahkannya untuk mempelajari Al-Qur'an di bulan Ramadan ya dan berkumpul di atas itu yaitu belajar membaca bagaimana tajwidnya dan belajar yaitu tentang mentadaburi Al-Qur'an dan yang semisalnya. Ya kemudian bagaimana keadaan generasi salaf bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan? Ya dahulu salaf ya menghatamkan Al-Qur'an dalam sholat malam di bulan Ramadan ya setiap 3 malam. Sebagian lagi tiap 7 malam. Ya, di antaranya ya Imam Qatadah dan sebagian lain setiap 10 malam. Ya, dan ya kalau kita baca Imam Syafi'i di bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an sebanyak berapa? 60 kali. Ya, beliau membacanya di luar sholat. Ini di luar sholat. Ya, beliau selesaikan. Ya, beliau selesaikan sebanyak 60 kali. Ya, kita bisa ya membaca dari apa yang mereka lakukan dalam ya membaca Al-Qur'an. Kemudian apa yang sepantasnya dilakukan oleh ya bagi orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki bersuara merdu ketika membaca Al-Qur'an, maka sepantas bagi orang yang diberikan rezeki suara merdu ketika membaca Al-Qur'an akan dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala sungguh telah mengkhususkannya ya dengan kebaikan, kenikmatan yang besar. Maka hendaknya dia mengetahui nilai yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dia dengannya. Ya, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an bukan karena ya makhluk, ya, bukan karena makhluk dan yang seterusnya. Kemudian manakah yang lebih utama membaca Al-Qur'an atau mendengarkan murotal ya salah seorang qari lewat ya MP3 atau yang semisalnya ya yang lebih utama adalah dia mengerjakan dengan apa yang lebih baik untuk hatinya ya yaitu untuk memberikan pengaruh di dalam hatinya baik membaca atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu dengan seksama ya dikarenakan maksud dalam membaca Al-Qur'an ya itu adalah menadaburi ya memahami maknanya ya tetapi apa hendaknya juga berusaha seorang itu juga untuk memperbanyak apa bacaan Al-Qur'annya ya. Ini di antara apa? Ya, apa yang bisa kita lakukan ya di apa? Di bulan Ramadan tentang keutamaan dalam ya memfokuskan diri-diri kita dalam Al-Qur'an. Ya. Bagaimana ya menggabungkan antara Al-Qur'an dan menuntut ilmu? Mana yang lebih utama? Ya, jika didapati orang yang bisa diambil ilmunya, maka ambillah ilmu darinya dan menggabungkan antara membaca Al-Qur'an dan sibuk ya dengan berzikir yaitu dengan menuntut ilmu agama. Karena seorang kan tidak mungkin apa terus-menerus dalam apa membaca Al-Qur'an kan? Ya, ada yang lain bisa menghadiri pelajaran dan yang semisalnya. Ya, kemudian apa? Hukumnya membaca Al-Qur'an ya, sebagian imam dalam sholat fardu. Ini dalam sholat fardu ya. Berurutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, jadi dari Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Ya, beliau katakan meninggalkan hal ini lebih utama. Ya, keberadaannya memilih sebagian surat dan ayat lebih utama karena mengikuti Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian ya kita di bab 13, di bab terakhir yaitu seputar berbagai pembahasan terkait puasa dan sholat tarawih. Ya, maka ya di situ ya bahasanya di antaranya di situ apa? Apakah hukum
menggoyang-goyangkan soal 430 ya, menggoyang-goyangkan atau memiringkan badan ketika membaca Al-Qur'an. Bisa diketahui kayak gini. Bisa tahu tuh. Ya, sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi, ya, menggoyang-goyangkan badan ketika membaca Al-Qur'an. Perhatikan ini, ya, termasuk kebiasaan yang wajib untuk ditinggalkan. Dikarenakan ia meniadakan adab ya bersama kitab Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang dituntut ketika membaca Al-Qur'an adalah mendengarkan dengan seksama, yaitu menadaburinya, ya, diam dan meninggalkan banyak gerakan dan perbuatan sia-sia. Ya, supaya bagi pembacanya mencurahkan perhatian dan bagi pendengar untuk menadaburi Al-Qur'an, ya, dan khusyuk ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ulama telah menyebutkan bahwa yang demikian itu termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, ketika membaca kitab mereka. Ya, sedangkan kita dilarang ya untuk menyerupai mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ya dia termasuk dari mereka. Jadi apa? Menggoyang-goyangkan badan ketika membaca Al-Qur'an, maka itu adalah perkara yang ya tidak disyariatkan. Karena kita dilarang untuk menyelisih orang-orang ya, orang-orang kafir. Kemudian ya, apakah keutamaan umrah di bulan Ramadan? Ya, keutamaan umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan naik haji. Ya, fa umratu fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Jadi umrah di bulan Ramadan pahalanya sama naik haji ya bersama Rasulullah SAW. Ya. Ini bahasanya apa? Keutamaan bagi orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan. Kemudian apakah ini sudah menggugurkan haji Islamnya? Apakah ya, karena tadi pahalanya seperti haji. Apakah sudah menggugurkan haji Islamnya? Maka apa? Ya, kedudukan umrah di bulan Ramadan ya itu apa? Sama dari sisi apa? Pahala. Adapun apakah sudah menggugurkan? Tidak. Ya. Tapi apa? Bukan menyamainya dalam segala hal, tetapi menyamai dalam hal pahala. Adapun kewajibannya masih apa? Ya, masih tetap ada. Ya, haji Islam itu ibadah tersendiri. Berbeda dengan umrah di bulan Ramadan. Ya, umrah di bulan Ramadan itu adalah mendapatkan pahalanya. Ya. Kemudian apabila masjid penuh dengan jamaah, apakah boleh bagi seorang ya sholat di kanan imam? Maka jawabannya apa? Jika jamaah penuh di masjid maka tidak mengapa. Ya, seorang sholat di kanan dan kirinya imam atau di kanannya saja. Bagaimana seorang yang puasa yang banyak tidur? Nah, seorang yang berpuasa terus tidur dan kebanyakan waktu siangnya adalah bentuk apa? Untuk tidur, maka ini bentuk kekurangan darinya. Ya, karena ya bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah, ya, untuk membaca Al-Qur'an ya dan melakukan ya amal ibadah yang lainnya seperti mencari rezeki juga dan juga apa? Mencari ilmu agama. Ya, maka ini ya di antara dari apa? Ya, nasihat yang disebutkan ya dalam apa? Dalam hal yang terkait dengan puasa dan sholat tarawih. Ya, di antara yang disebutkan juga di situ ada tentang ya pengobatan ya yang dilakukan ketika ya apa? Ketika seorang dalam berpuasa. Ya, nanti bisa dilihat bagi yang hendak membacanya ya, di antara misalnya apa? Kalau apa namanya? Cuci darah. Ya, cuci darah itu termasuk yang disebutkan bahasanya termasuk yang membatalkan puasa. Dan apabila bisa diakhirkan di malam harinya itu lebih utama. Ya. Kemudian juga disebutkan ya sebagian kesalahan yang terjadi ya di dalam orang yang berpuasa pada soal 440 ya, kita baca ini di terakhir ini, kesalahan-kesalahan sebagian orang yang berpuasa ya itu adalah menahan dari makan dan minum sebelum adzan karena untuk kehati-hatian. Ya, adzan subuh ini maksudnya. Itu yang disebut dengan apa? Waktu imsak. Ya, keyakinan sebagian mereka apabila fajar telah terbit sedangkan dia dalam keadaan junub bahwa puasanya batal. Ya, puasanya tidak mengapa. Ya, puasanya tidak mengapa. Tinggal dia apa?
ya mandi, setelah itu dia mandi. Kemudian penggunaan sebagian wanita obat penahan haid karena ingin tetap berpuasa, ya ternyata itu akan mendatangkan madarat baginya. Kemudian termasuk kesalahan orang yang berpuasa yaitu mengucapkan niat puasa, kemudian meninggalkan siwak di siang Ramadan, ya terlebih khusus setelah tergelincirnya matahari. Kemudian termasuk kesalahan, ya bahasanya apa? Tidak membiasakan anak-anak untuk latihan berpuasa, padahal ada kemampuan pada mereka. Kemudian keyakinan sebagian orang bahwasannya keluarnya darah dari luka sekalipun sedikit itu membatalkan puasa. Ini salah. Kemudian sibuk dengan urusan berbuka. Ya, ini sudah gelap dan waktunya berbuka, muadzin belum adzan, ya, untuk menyegerakan berbuka, ya. Maka ya di sini apa? Kalau seorang yakin di situ sudah apa? Tenggelam matahari sudah, bukan menunggu muadzinnya. Sekarang muadzinnya ternyata makan dulu, apa kita mau menunggu ya sampai makan dulu? Ya, mereka makan tidak. Kalau seorang tahu ya bahwasanya ini adalah sudah tanda tenggelamnya matahari, maka sudah ya seorang bisa berbuka. Ya, ini dulu di pondok pun juga berselisih kadang. Ya, saling nunggu adzan dengan apa? Ini sudah masuk ya, sudah masuk maghrib ataukah belum? Ya, kemudian berlebih-lebihan dalam makan makanan, ya ini termasuk kesalahan yang apa? Seorang supaya tidak terjatuh di dalamnya, itu pemborosan di dalam makanan. Kemudian menyegerakan sahur. Ya, kemudian ternyata apa? Masih ya misalnya jam 2 sudah sahur, ya kemudian nanti di siang harinya ternyata ya timbul rasa lapar yang kemudian apa seorang ternyata membatalkan puasanya hingga membatalkan puasanya, maka hendaknya ini diperhatikan juga. Ya, itu diantara ya perkara yang disebutkan tentang kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa. Di antaranya apa? Mengakhirkan berbuka puasa, ya, mengakhirkan berbuka puasa atau ya tidak hadir dalam jamaah bagi laki-laki, ya, seperti itu. Dan ya hal yang lainnya yaitu cepat dalam baca Al-Quran tanpa menadaburinya dan membacanya dengan tartil, ya kemudian diantaranya adalah apa? Cepat marah, ya berteriak-teriak, berkata kotor di siang bulan Ramadan, ya kemudian apa? Membuang waktunya sia-sia dalam hal yang tidak bermanfaat, terlebih nonton sinetron atau main game dan yang semisalnya. Maka hendaknya ini diperhatikan bahasanya supaya kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang akan merusak puasa atau ya menghilangkan pahala puasa. Ya, maka ini hendaknya diperhatikan. Dengan ini ya kita telah selesaikan ya dari membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Hafizahullah taala, ya bahwasanya kita telah menyelesaikan secara garis besarnya dari apa yang beliau sebutkan. Adapun terkait dengan ya siapa yang hendak ya menginginkan PDF dari ini, maka kami persilahkan ya, dan adapun ya apabila ada kekurangan dan kesalahan bisa ya disampaikan kepada kami, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kita cukupkan di sini dan alhamdulillah kita telah ya menyelesaikan secara ya umum dari apa yang didatangkan oleh penulis ya dalam kitab beliau yang terkait dengan soal jawab terkait puasa, sholat tarawih, itikaf dan Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.